lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Atofem TV. Nah, buat kalian yang mungkin lagi punya budget di bawah 300 juta, nyari mobil keluarga yang nyaman, kali ini Angel ada ready stock untuk Toyota Kijang Innova V tahun 2017 ya. Untuk kondisinya gimana? Pastikan kau udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu, dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, di sebelah kanan Angel ini ada Toyota Kijang Innova tahun ini 2017 ya. Untuk tipenya ini tipe V dan dia udah facelift ya. Untuk lampunya nih, karena udah facelift dia udah projector LED. Ini udah LED projector headlamp. Terus untuk bagian bawahnya juga dilengkapi sama lampu fog lamp ya. Untuk Innova tahun 2017 ini modelnya udah model reborn ya. Kalian bisa lihat di bagian depannya dia tuh modelnya agak lebih kotak. Terus di sini pakai aksen list chrome ya yang memanjang sampai situ, dan di sini ada perpaduan untuk warna grey-nya. Di bagian tengah juga dilengkapi sama emblem Toyota yang lumayan besar. Dan karena ini mobilnya bukan mobil sedan ya, jadi untuk ukuran kalian nggak perlu khawatir karena ini masih tinggi banget ya, jaraknya tuh cukup jauh. Untuk bagian mesinnya kita coba langsung cek aja yuk. Oke, lanjut untuk bagian mesinnya, karena ini Innova V yang 2.0 jadi otomatis ini yang bensin ya, bukan yang diesel. Untuk cc di 2000 cc ini dual VVTi. Dari bagian atasnya kalian bisa lihat ya, itu sebenarnya belum ada peredamnya, tapi ini udah ditambahin jadi ada peredamnya, jadi lebih lengkap nih. Untuk penyangganya dia ada di depan sebelah kiri. Dan untuk kondisi mesin ini masih bagus ya, karena di Atofem juga selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometer asli, dan kalian boleh bawa general check up ke dealer resmi di Toyota. Next ke bagian sampingnya aja yuk. Oke, next untuk bagian sampingnya ya, karena Toyota Innova ini dia mobil keluarga, jadi kalian bisa lihat ya, mobil ini emang cukup panjang, ini juga sampai 3 baris ke belakang ya, bisa untuk 7 orang penumpang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke belakangnya, kita lihat dulu nih dari bagian bannya. Untuk Innova ini sendiri dia pakai ban Bridgestone Turanza ya. Untuk ukurannya ini di 215/60, untuk ringnya di ring 16. Di sini ada emblem dual VVTi, dan untuk spion dia udah sewarna body. Di bagian sampingnya udah dilengkapi sama lampu sen juga. Terus ini udah retract tuh, kalian bisa lihat ya, dia udah otomatis melipat sendiri. Di bagian atasnya dilengkapi sama talang air, dan untuk bagian bawahnya ini dia pakai aksen list chrome yang memanjang sampai belakang situ. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri sini ya. Ini untuk tangki bensinnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Oke, lanjut untuk bagian bagasinya ya. Ini kita buka dulu bagasinya. Ini tampilan untuk bagasi dari Toyota Innova. Kalau kursi baris ketiganya diturunin, ini space-nya cuma segini ya. Tapi sebenarnya kalau kalian naruh tas gitu juga sebenarnya masih muat. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih besar, ini bisa diangkat aja kursinya, karena dia ngangkatnya ke samping ya. Jadi di bagian tengahnya tuh plong, kalian bisa punya space yang lebih luas lagi. Untuk bagian kirinya ini ada kunci dongkraknya ya. Nah, untuk kunci dongkraknya dia ada di bagian kiri situ. Untuk ban serepnya sendiri dia ada di bagian bawah. Untuk bagian eksteriornya mungkin cukup, kita lanjut ke bagian interiornya yuk.
kita udah di bagian interiornya. Untuk interiornya ini sendiri dia itu perpaduan antara warna coklat dan hitam ya. Untuk joknya sendiri dia masih pakai fabric seat. Di sini ada aksennya tuh dia kayak macan gitu ya. Warnanya coklat, dan untuk pengaturannya sendiri ini masih manual. Untuk slidingnya ada di bagian bawah, dan untuk pengaturan senderannya ada di bagian samping kanan. Untuk bagian driver, untuk penumpang depan kiri berarti ada di sebelah kiri. Di bagian door trimnya, nah ini untuk pengaturan kaca, yang auto baru kaca driver aja. Untuk 3 kaca lainnya dia masih manual. Di sini ada pengaturan untuk windows lock dan pengaturan untuk spionnya dari track dan sudah elektrik ya. Di bagian bawahnya juga dilengkapi sama cup holder dan ada door pocketnya. Di sebelah kanan ini dia ada aksen wooden panelnya ya, dan aksen wooden panelnya tuh glossy gitu kan, bisa lihat nih ya di bagian tengahnya sini. Dan untuk bagian samping kanan kiri ini juga ada cup holder, di bagian kirinya juga ada cup holdernya. Ini kalau kalian buka ada cup holdernya ya. Terus di sini juga ada tuas buat buka kap mesin dan tangki bensin. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri. Lanjut lagi untuk bagian setirnya. Untuk bagian setirnya, ini bagian kirinya ada pengaturan audio steering switch-nya. Kalian bisa atur untuk volume atau modenya. Kalian juga di sini bisa hold aja untuk mute suaranya ya. Kalau di bagian kanan ini untuk pengaturan MID-nya, kalian bisa lihat information-nya di sini. Untuk kilometer mobil ini sendiri itu di 66.500 ya. Ini ada service record-nya semua di Toyota. Dan yang kita selalu jamin mobil di Autohome itu kilometernya asli, nggak ada yang gulungan. Di bagian kanan bawah ini ada cruise control, dan kalau kalian mau atur setirnya ada di bagian paling bawah sini ya tuasnya. Ini dia udah tilt dan teleskopik, tinggal disesuaikan aja waktu kalian nyetir nyamannya kayak gimana. Pengaturan lampu ada di sebelah kanan, dan untuk bagian kirinya ini untuk pengaturan wipernya. Next ke bagian tengahnya nih. Oke, lanjut untuk bagian head unitnya. Ini layarnya sudah lebih besar ya. Di sini juga pengaturannya udah touchscreen. Ini kita ke menu home. Untuk tampilan home-nya kayak gini nih. Nah, ini kalau kalian mau sambungin Bluetooth semua bisa ya, atau mau atur brightness-nya juga bisa nih. Ini kalian bisa atur untuk pencerahan cahayanya. Kalau mau setel pakai aux, colok aux gitu ya, bisa juga ya. Ada di bagian kiri sini, ataupun mau colok USB ada di sebelah kanan. Untuk pengaturan AC-nya ada di bagian tengah sini. Untuk AC juga ini masih dingin ya, AC-nya masih berfungsi dengan baik. Di bagian bawahnya ini ada eco mode, war mode, dan di sini ada tambahan untuk ngecas. Jadi kalian bisa langsung ngecas colok kabel aja nih. Nah, ini ada di bagian kiri sini. Ataupun kalau misalnya kabelnya udah kabel C ya, USB sama C, ini bisa juga. Yang C yang ada di bagian atas, yang USB di bagian bawah. Di sini untuk persnelingnya, transmisi automatic, rem tangannya ada di bagian bawah sini, dan ada cup holder juga. Untuk konsol box tengah dia nggak terlalu besar ya. Tuh, ada di bagian situ, dan di bagian atasnya ini ada sun visor yang udah dilengkapin kaca dan lampu yang udah auto. Jadi kalau kalian buka kacanya, otomatis lampunya bakal nyala. Begitu juga kalau kalian tutup, ini bakalan mati otomatis. Kalau masih ngerasa kurang terang, bisa nyalain aja lampu yang ada di bagian tengah sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan kacamatanya ya. Untuk buku-bukunya ini juga masih lengkap, ada di bagian sini. Ini untuk buku dan P3K-nya ya. Tuh, masih lengkap semua. Sekarang kita coba lihat ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang duduk di bagian tengahnya ya. Di tengah ini bisa duduk 3 orang, ataupun kalau misalnya lagi duduk berdua aja bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini. Di sini juga dilengkapi sama cup holder ya, ada 2 nih. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang atau lagi makan gitu, lagi pagi-pagi buru-buru, bisa manfaatin meja yang ada di tengah sini. Ini untuk meja cuman ada di bagian tengah aja ya, di bagian belakang ataupun di depan dia nggak ada. Untuk maksimal nih 10 kilo, jadi kalau lebih dari itu nanti yang ada patah nih mejanya. Nah, untuk kenyamanan duduk di Innova V ini ya, di bagian tengahnya ini menurut Angel cukup nyaman ya, karena dari bagian legroomnya aja kalian bisa lihat ya, ini masih luas banget space-nya. Terus untuk bagian headroomnya juga masih ada sekitar 1 jengkal, jadi ini jangan khawatir bakalan mentok amain bagian atas. Dan kalau posisi duduknya ini Angel lagi atur posisi yang standarnya gitu ya. Ini juga nggak terlalu tegak, jadi nggak terlalu capek. Nah, ini bisa dimundurin sampai segini ya, ini udah maksimal. Cuman kalau lagi ada penumpang belakang kasihan ya, nanti kakinya kesempitan. Terus di bagian belakang sendiri itu juga bisa duduk untuk 3 orang, disediain juga 3 headrest. Untuk headrest tengahnya dia bisa dibuka, bisa dicopotin ya.
Sini juga ada AC belakang. Kalau di bagian tengah sini ini kan bisa atur juga untuk fan-nya. Sini juga dilengkapi sama ambient lightroom. Untuk ambient lightroom kalian bisa atur untuk brightness-nya nih. Tapi untuk warna dia cuma satu aja ya, nggak bisa dirubah untuk warna birunya. Untuk lampu, ini lampu ada di bagian kanan, kiri, dan ada di bagian tengah. Jadi bisa lebih terang lagi. Nah, ini kayak gini kalau posisinya udah dinyalain. Untuk bagian door trimnya dia masih pakai hard plastik, dan untuk paturan kacanya ini masih manual ya untuk bagian belakang. Di bagian bawahnya ini juga dilengkapi sama door pocket. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Innova V tahun 2017. Untuk yang penasaran sama pajaknya, pajak pertamanya sekitar 5.800.000-an. Tapi ini udah panjang 1 tahun kok. Dan untuk harga OTR-nya kita buka sekitar 290, harganya masih bisa nego. Tapi untuk harga pasti kreditnya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofm.net, ataupun bisa langsung hubungi ke nomor Angel di 081387876800. Buat yang pengen cari yang tahunnya lebih muda di 2021, kita juga ada stoknya nih. Kalian bisa langsung aja ke Instagram Angel di @angel_autofm. Tapi jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe